Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang perencanaan, program, prosedur, dan teknik audit. Pokok bahasannya yang pertama yaitu perikatan audit. Yang kedua, menilai bisnis klien. Yang ketiga, menyusun audit plan. Yang keempat, prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. Yang kelima, program audit. Yang keenam, prosedur dan teknik audit. Materi yang pertama yaitu perikatan audit. Prosedur penerimaan perikatan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dan luar biasa. Yang ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat, menilai independensi auditor. Yang kelima, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dalam kecermatan dan keseksamaan. Mengevaluasi integritas manajemen. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor masa lalu berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Mengidentifikasi keadaan khusus dan luar biasa. Yang pertama, mengidentifikasi pemakaian laporan audit. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan ilegal calon klien di masa depan. Yang ketiga, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang pertama, mengidentifikasi anggota kunci tim. Yang kedua, mempertimbangkan perlunya mencari bantu dari spesialis dalam pelaksanaan audit. Kemudian, menilai independensi auditor, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalisnya dalam kecermatan dan keseksamaan. Kemudian, membuat perikatan audit. Materi yang kedua yaitu menilai bisnis klien. Memahami bisnis dan industri klien. Faktor yang meningkatkan pentingnya pemahaman antara bisnis dan industri klien yaitu teknologi informasi yang menghubungkan klien, perusahaan dengan pelanggan dan pemasok utamanya. Klien yang memperluas usahanya secara global seringkali melalui modal ventura dan aliansi strategis. Teknologi mempengaruhi proses pengendalian internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi keuangan. Makin pentingnya sumber daya manusia dan aset tak berwujud lainnya telah meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. Auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah pada kliennya. Industri dan lingkungan eksternal. Resiko terkait dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor. Beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu. Banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal ini. Operasi dan proses bisnis. Mengunjungi pabrik dan kantor, identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Manajemen dan tata kelola perusahaan. Karena manajemen yang menciptakan proses bisnisnya, auditor harus menilai filosofis manajemen dan gaya kepemimpinannya. Tujuan dan strategi klien. Tujuan dan strategi klien yaitu keadaan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja termasuk indikator kinerja penting yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk pada poin ketiga, yaitu perencanaan audit. Dalam perencanaan audit ini terbagi atas 4 kategori. Yang pertama yaitu auditor menentukan apakah akan diterimanya
klien baru atau melanjutkan memberikan jasa kepada klien lama. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Yang ketiga, auditor mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Yang keempat, auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan termasuk penugasan audit dan spesialis-spesialis audit yang diperlukan. Berikut adalah uraian penjelasannya. Yang pertama, penerimaan klien dan keberlanjutan. Terbagi atas dua, yaitu investigasi klien baru dan penerusan klien lama. Untuk investigasi klien baru, yang sebelumnya pernah diaudit oleh KAP lain, KAP yang baru atau penerus, diharuskan PSAK 16 untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu auditor penerusnya untuk mengevaluasi apakah akan menerima atau menolak kontrak kerja. Yang kedua yaitu penerusan klien lama. Auditor dapat pula menghentikan kontrak kerja dengan klien setelah mengetahui bahwa kliennya tidak memiliki integritas. Jika KAP memutuskan bahwa risiko audit yang dapat diterima sangat rendah, KAP tersebut dapat memutuskan untuk menolak kontrak kerja. Yang kedua yaitu mengidentifikasi alasan klien untuk melakukan audit. Dua alasan utama yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima adalah: pertama yaitu siapa pengguna laporan tersebut dan untuk tujuan apa mereka menggunakan laporan tersebut. Kemungkinan tujuan penggunaan laporan dapat ditentukan dari pengalaman sebelumnya dengan klien dan diskusi dengan manajemen. Sepanjang kontrak kerja, auditor dapat memperoleh informasi tambahan mengenai klien yang sedang diaudit dan kemungkinan penggunaan laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan kesepahaman dengan klien. Pemahaman yang jelas atas kondisi kontrak kerja yang akan dijalankan harus memiliki klien dan mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan kesepahaman mereka dengan klien dalam perjanjian kontrak kerja. Informasi dalam perjanjian kontrak kerja sangat penting dalam melakukan perencanaan audit karena mempengaruhi penentuan waktu untuk melakukan pengujian dan total jumlah waktu pengauditan dan jasa lainnya yang akan dilakukan. Yang keempat, menyusun strategi audit secara keseluruhan. Terbagi atas dua, yaitu memilih staf untuk kontrak kerja dan mengevaluasi kebutuhan akan para ahli. Memilih staf untuk kontrak kerja yaitu auditor harus menugaskan staf yang tepat untuk kontrak kerja agar memenuhi standar audit yang berlaku umum dan untuk melakukan pengauditan secara efisien. Audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki pelatihan teknis yang memadai dan keahlian sebagai seorang auditor. Mengevaluasi kebutuhan akan para ahli yaitu jika dalam pengauditan membutuhkan pengetahuan seorang ahli, maka penting untuk melakukan konsultan dengan seorang ahli. Pengertian prosedur analisis didefinisikan dalam PSA 22. Prosedur analisis yaitu sebagai evaluasi atas laporan keuangan yang disusun dengan mempelajari kemungkinan hubungan-hubungan antara data keuangan dan non-keuangan yang melibatkan perbandingan antara jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis menggunakan perbandingan-perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menentukan saldo akun-akun atau data lainnya yang disajikan secara wajar relatif terhadap ekspektasi auditor. Selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis berikut dapat dilakukan pada setiap fase selama sebuah penugasan bekerja langsung. Yang pertama yaitu prosedur analitis diperlukan dalam fase perencanaan untuk membantu sifat keluasan dan waktu dalam prosedur pengauditan. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dikerjakan selama fase pengujian audit sebagai pengujian substansif untuk mendukung saldo-saldo akun. Yang ketiga, prosedur analitis juga diperlukan selama fase penyelesaian audit. Pengujian ini merupakan penilaian akhir atas sah saji material atau masalah keuangan dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif akhir atas laporan keuangan
yang telah diaudit. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis prosedur analitis. Prosedur analitis terbagi atas 5 jenis. Yang pertama yaitu membandingkan klien dan data industri. Data ini mengilustrasikan bagaimana mengembangkan ekspektasi dengan menggunakan data industri dapat memberikan informasi yang berguna terhadap kinerja klien dan potensi salah saji. Manfaatnya adalah untuk membantu memahami bisnis klien dan sebagai indikasi adanya kemungkinan kegagalan keuangan. Selanjutnya, masuk ke jenis prosedur analitis yang kedua, yaitu membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Pada hal ini kita dapat menentukannya dengan 3 cara. Yang pertama, membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang sama pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, menghitung rasio dan hubungan persentase untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Jenis yang ketiga yaitu membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi klien. Sebagian besar perusahaan menyusun anggaran untuk beragam aspek operasional mereka dan juga hasil keuangan. Karena budget melambangkan ekspektasi klien untuk satu periode, auditor harus menyelidiki perbedaan yang paling signifikan antara anggaran dan hasil aktual, karena bagian ini dapat mengandung salah saji material. Jenis yang keempat yaitu membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Auditor membuat perkiraan atas beberapa seharusnya saldo suatu akun dengan mengkaitkan dengan akun neraca atau laba rugi atau akun lainnya dengan menggunakan proyeksi yang berdasarkan pada beberapa tren historis. Contohnya, auditor dapat menghitung rata-rata berjalan akun penyisian piutang tak tertagih sebagai presentasi akun piutang dagang dan kemudian menerapkannya pada saldo piutang kotor di akhir tahun pengauditan. Jenis yang kelima yaitu membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Contoh lainnya seperti pendapatan biaya pendidikan di universitas dengan rata-rata biaya pendidikan dikalikan dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Upah buruh pabrik dengan cara jumlah jam kerja dikaitkan dengan tarif upah dan biaya bahan baku yang dijual dengan cara unit terjual dikalikan dengan biaya bahan baku per unit. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang program audit. Program audit adalah program yang mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Program audit tersebut menyatakan bahwa prosedur audit yang diyakini oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit. Selanjutnya, jenis pengujian yang termasuk ke dalam program audit. Pertama, prosedur analitis. Prosedur analitis telah dibahas pada sebelumnya, mencakup perbandingan jumlah yang dicatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis yang sering dilakukan auditor adalah perhitungan rasio untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Kedua, prosedur awal. 3. Pengujian saldo. Pengujian saldo memusatkan pada saldo akhir buku besar, baik untuk akun neraca maupun laba rugi. Tetapi, penekanan utama adalah pada neraca. Pengujian detail saldo akun yang direncanakan harus cukup memadai untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit dengan memuaskan. Selanjutnya, yang keempat, pengujian pengendalian. Meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk menentukan aktivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan pada perusahaan klien. Pengujian dan pengendalian dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian yang diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Kelima, pengujian transaksi. Pengujian transaksi meliputi prosedur-prosedur audit untuk menguji kecermatan pencatatan transaksi. Tujuan dilakukan pengujian atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah otorisasi dengan pantas, dicatat dan diiktisarkan dalam jurnal dengan benar, dan diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan benar. Yang keenam, pengujian estimasi akuntansi. Yang ketujuh, pengujian penyajian dan pengungkapan.
Selanjutnya, prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan semua informasi mengenai kualitas keuangan yang disediakan oleh perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini audit atas laporan keuangan. Apakah mereka mencerminkan pandangan yang benar dan adil dari posisi keuangan organisasi? Selanjutnya, prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. 1. Prosedur analitis. Mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Prosedur ini mencakup perhitungan dan penggunaan rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan perbandingan, perbandingan antara jumlah sesungguhnya dengan data historis atau anggaran, dan menggunakan model matematika dan statistika. 2. Inspeksi, yaitu memeriksa secara teliti atau mendalam atas dokumen, catatan, atau objek berwujud dan biasanya dilakukan secara mendadak. 3. Konfirmasi, mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independen di luar unit yang diperiksa. Biasanya, permintaan konfirmasi dilakukan melalui pihak yang diperiksa, namun jawabannya diberikan langsung kepada auditor. 4. Permintaan keterangan, mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada sumber-sumber internal pihak yang diaudit atau kepada pihak luar yang dipandang kompeten. Hasilnya, bukti lisan maupun bukti pernyataan tertulis. 5. Perhitungan, teknik pemeriksaan dengan melakukan perhitungan kembali atas aktiva berwujud, misalnya perhitungan kas atau persediaan. 6. Penelusuran, menelusuri penanganan transaksi dari bukti menuju pencatatan atau buku dan penyajian informasi dengan tujuan untuk menguji kelengkapan. 7. Pemeriksaan bukti pendukung, menelusuri penanganan transaksi dari buku dan penyajian informasi menuju bukti dengan tujuan menguji validitas. 8. Pengamatan, melihat atau menyaksikan suatu objek secara hati-hati dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Biasanya dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diobservasi. 9. Pelaksanaan ulang, melakukan atau mengerjakan ulang atas perhitungan, rekonsiliasi, atau beberapa aspek dalam proses transaksi tertentu yang telah dilakukan oleh pihak yang diaudit. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian praktik dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. 10. Teknik audit berbantuan komputer, penggunaan program software untuk membantu auditor dalam melaksanakan prosedur-prosedur audit tertentu bagi klien yang akuntansinya telah computerized. Selanjutnya yaitu teknik audit. Teknik audit adalah cara yang dipergunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Teknik audit erat hubungannya dengan prosedur audit, di mana teknik-teknik audit yang digunakan dalam suatu prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Selanjutnya, teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk pengujian fisik. 1. Observasi adalah peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan berkesinambungan selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Biasanya dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh orang yang diobservasi. 2. Inventarisasi adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, dan membandingkan dengan saldo menurut buku. Kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil opname biasanya dituangkan dalam suatu berita acara. 3. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut dengan on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Selanjutnya, teknik audit untuk bukti dokumen. 1. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. 2. Cek, menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti. 3. Uji atau tes
adalah penelitian secara mendalam terhadap hal-hal secara esensial atau penting. 4. Voting adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah. Voting dilakukan terhadap data yang disediakan auditi. Tujuan dari teknik voting adalah untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan auditi dapat diyakini ketepatan perhitungannya. 5. Vouching atau pemeriksaan bukti pendukung adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung, atau menelusuri mengikut prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan. 6. Tracer atau penelusuran adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi kejadian menuju ke penyajian dalam suatu dokumen. 7. Scanning adalah penelaahan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi. 8. Rekonsiliasi, yaitu mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama dikerjakan oleh bagian yang berbeda. Selanjutnya, teknik audit untuk bukti analisis. 1. Analisis memecah atau mengurangi data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting tersembunyi. Analisis terdapat beberapa di antaranya, yaitu analisis rasio yang biasanya dilakukan atas laporan keuangan. Analisis statistik berfungsi untuk perhitungan statistik melihat rata-rata, korelasi, kecenderungan, maupun kesimpulan lainnya. 2. Evaluasi merupakan cara memperoleh suatu kesimpulan dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik bukti internal maupun eksternal. 3. Investigasi adalah suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, atau penelitian secara mendalam. Tujuannya yaitu memastikan apakah indikasi yang diperoleh dari teknik audit yang lainnya dilakukan memang benar terjadi. 4. Pembandingan, yaitu membandingkan data dari satu unit kerja dengan unit kerja lain atas hal sama dan periode yang sama, atau hal yang sama dengan periode yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu teknik audit untuk bukti keterangan. 1. Konfirmasi adalah memperoleh bukti sebagai kepastian bagi auditor dengan cara mendapatkan informasi yang sah dari pihak luar auditi. Konfirmasi terdapat konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif yaitu konfirmasi yang harus dijawab secara tertulis oleh pihak luar. Sedangkan konfirmasi negatif merupakan konfirmasi yang meminta jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasi berbeda. 2. Permintaan informasi. Permintaan informasi yang dilakukan dengan tujuan menggali informasi tertentu berbagai pihak yang berkompeten. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sumber informasi tersebut.